Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Jutaan warga Amerika pekan ini melakukan perjalanan untuk mudik Natal dan Tahun Baru di tengah lonjakan baru kasus COVID dan cepatnya penyebaran varian Omikron. Kasus COVID terus melonjak di Amerika Serikat saat jutaan warga mudik untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Otoritas Kesehatan Amerika melaporkan rata-rata 125.000 kasus baru setiap hari, yakni meningkat sekitar 86% sejak akhir Oktober. Menurut ABC News, varian Omicron menular dengan cepat dan telah terdeteksi di sedikitnya 42 negara bagian, sehingga diperkirakan akan segera menggeser Delta sebagai varian yang dominan di Amerika Serikat. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci memperingatkan warga yang belum divaksin untuk segera mendapatkan vaksinasi, sementara bagi yang sudah divaksin agar segera mendapatkan suntikan booster. Kekhawatiran terhadap varian Omicron memicu banyak warga New York antri untuk tes PCR di sejumlah kios uji COVID yang tersedia di berbagai sudut kota. Sejumlah pertunjukan di Broadway di kota New York dibatalkan dan The Rockets mengakhiri pertunjukan Natal mereka di Radio City Music Hall akibat meningkatnya penularan COVID. Para pejabat kesehatan Amerika mengatakan warga harus memanfaatkan beberapa hari ke depan ini untuk memastikan mereka terlindungi saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Saudara, saat mulai menjabat Presiden Amerika Serikat, Joe Biden membawa pesan America is back dan menjanjikan diplomasi akan menggantikan kekuatan militer sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri Amerika. Apa saja tantangan kebijakan luar negeri yang dihadapi Biden dalam tahun pertama pemerintahannya? Kita ikuti laporan berikut. Tahun 2021 jadi masa yang genting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kekacauan penarikan pasukan AS dari Afghanistan Agustus lalu dipandang sebagai kegagalan terbesar dalam setahun masa jabatan Presiden Joe Biden. Terrorism has intensified and the Taliban takeover has led to sanctions that have put Afghanistan in a position where it has an acute humanitarian crisis that could well lead to mass famine. Bertolak belakang dari pendahulunya Donald Trump yang membawa slogan America First atau utamakan Amerika, Biden mencoba membawa pesan America is back atau Amerika kembali bermitra dengan dunia. Awal Desember, Biden menegaskan perbedaan antara nilai demokrasi dan otoriter dengan mengundang 110 negara dalam KTT virtual tentang demokrasi, tanpa mengundang Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ia temui dalam kesempatan virtual berbeda. Global cooperation around complex issues like the environment and pandemics that require cooperation with China, that require cooperation with Russia. But on the other hand, also trying to keep on this theme of the United States will cooperate with democracies. Tiongkok yang kini jadi penantang utama kekuatan militer dan pengaruh geopolitik AS jadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Biden. Tapi Rusia yang menyiagakan puluhan ribu pasukan di perbatasan Ukraina tidak bisa dipandang sebelah mata. I think what we're seeing here is some behavior from the Russian Federation to remind the United States that it's still there, it still has interests that it wants to pursue, and that those interests can't be ignored. Selain itu, Korea Utara juga masih jadi perhatian AS, terutama dengan program senjata nuklir yang masih digencarkan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Demikian laporan VOA. Saudara, mainan berlisensi dari film layar lebar termasuk film kartun dan superhero selama ini mendominasi pasar mainan. Tapi saat pandemi, banyak bioskop tutup atau hanya buka terbatas dan menyebabkan tidak banyak film baru yang dirilis, sehingga juga berdampak pada tren mainan pada tahun ini. Fidget toys, mainan pelepas stres yang mengharuskan anak-anak menggunakan tangan mereka menjadi jenis mainan yang laku keras selama pandemi. I think that fidget toys are a big result from quarantine and learning to coping with those emotions. We're seeing this year a lot of social emotional learning toys, and that is teaching kids how to cope with their emotions, how to recognize and name their emotions, how to see them in other people, and then how to deal with them. That's a huge trend, and these fidget toys fit right in there. Media sosial dan streaming video juga menggerakkan tren mainan tahun ini. The toys and the trends always follow where kids are consuming their content, right? So they always love things with their favorite characters, so popular movie and TV shows, but nowadays kids are watching a lot of YouTube. They're getting a lot of their information from social media themselves. So those creators, those personalities, the toys that they show, and any characters that they find
within those challenges or in their users or whatever are all going to become those really popular brands now. Sebelumnya, sejak 2014, mainan bertema tokoh film layar lebar mendominasi pasar mainan. Tapi dengan masih belum pulih benarnya operasional bioskop, pengaruh dominan dari box office Hollywood ini sedikit mereda tahun ini. Yeah, I mean, what's interesting is the toy industry is always heavily influenced by the film industry, and of course this year it's been very quiet from what's happened previously. So this year we've seen a real trend towards this kind of imaginative and role play and this kind of magic feel, as opposed to any toys that are particularly influenced by the film industry, really. Konsultan pasar NPD Group mencatat pada paruh awal 2021 saja penjualan mainan melonjak 19%. Demikian laporan tim VOA. Saudara, menjelang Natal, tradisi berkeliling dari rumah ke rumah untuk menyanyikan lagu Natal atau Christmas caroling sering dilakukan warga Amerika, meski belakangan peminatnya mulai berkurang. Tapi sebuah komunitas di Centerville, Virginia tetap rutin melakukan caroling setiap tahun, berlandaskan semangat keberagaman dan kebersamaan. Keluarga Dewa dan Kate Hopkins Dirga memulai tradisi caroling ketika pindah ke lingkungan baru mereka di kota Centerville, Virginia pada tahun 2016. So when I was growing up in our neighborhood, I have a lot of good memories of our entire neighborhood getting together to go Christmas caroling. And there was one family that would always host an after party with cookies and hot cocoa. And Kebersamaan berkumpul ini juga mengingatkan Dewa yang besar di Indonesia meski dengan agama dan budaya yang berbeda. Saya itu kan bukan orang Kristen ya, saya orang Hindu. Jadi dalam hal ini kita antusias saja merayakan Christmas sebagai bentuk dukungan gitu loh. Karena istri dan keluarga juga semua kan Kristen ya. Hari Raya dan kerinduan akan kebersamaan dan rasa kekeluargaan membuat Kate dan Dewa bertekad melakukannya bersama para tetangga mereka, termasuk Jill dan Josh Pauline. Oh, sure. It's so much fun. We have great neighbors, and it's just been like a fun experience for all of us to get together and spread Christmas cheer. I think we all come here not to be the best singers. We're excited to come together and sing off-key or on-key and just to spread joy to the season, to our neighborhood. Peserta mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang dengan sukacita mendengarkan lagu-lagu Natal. I wish everyone a happy holidays and health and peace. Happiness and peace. We so enjoyed the caroling. It was just beautiful. The children were wonderful. Lingkungan yang gelap dan cuaca yang dingin tidak menghalangi Kate dan komunitasnya berbagi kebahagiaan bertetangga serta semangat menyambut Natal. Pesta usai caroling dengan hidangan favorit masing-masing keluarga serta minuman penghangatnya pun siap dimulai. Dari Centerville, Virginia, Made Yoni, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.